Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di Dapur 1890, Dapur Rohani. Dengan program Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita patut bersyukur lagi kepada Tuhan kita. Dan khususnya umat Kristiani bersyukur kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Telah menjadi pokok objek daripada iman kita. Dia yang kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa diistilahkan, artinya dia yang memerintah dari sorga. Dia memerintah baik di sorga maupun di permukaan bumi ini, bahkan alam semesta. Dan dialah Tuhan atas langit dan bumi. Tuhan yang memproklamirkan diri ketika dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah itu. Lalu kemudian dia meminta murid-muridnya untuk menanti proklamasi kerajaan Allah itu pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dan itu yang menjadi keimanan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Iman Kristen. Hari ini judulnya adalah Credo ut Intelligam. Ini bahasa Latin. Sengaja saya ambil karena ini adalah suatu pernyataan dari seorang tokoh gereja, Anselmus, ya. I believe so that I may understand. Itu bahasa Inggrisnya. Again, I believe so that I may understand. Saya percaya, maka saya boleh mengerti. Aku percaya, maka aku boleh memahami. Saudara-saudara, iman Kristen adalah satu keyakinan yang berobjekkan kepada Yesus Kristus. Berobjekkan kepada Allah pencipta. Allah pencipta itu yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Yang memperkenalkan diri sebagai raja di atas segala raja setelah melaksanakan karya penebusan di kayu salib, namun bangkit pada hari yang ketiga. Mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Ini pokok iman Kristen. Ini keyakinan yang menyebabkan terjadinya suatu keselamatan. Ini yang mesti ada lebih dulu kepada setiap orang yang menyatakan dirinya, yaitu diselamatkan oleh Allah atau dihisapkan menjadi kewargaan kerajaan surga. Jadi dalam topik pembicaraan kita ini, yaitu kita mau melihat iman dulu, baru kemudian pengetahuan, dan karena itu akan mengerti. Sekali lagi, iman dulu, baru kemudian pengertian menyusul iman itu. Pengertian adalah karena kita mulai dengan keyakinan, bukan sebaliknya. Karena sering kali orang berpikir pengertian dulu, baru kemudian datang keyakinan. Saudara-saudara, jalan Allah terbalik dari cara berpikir itu. Allah mau kita datang dengan
pertama-tama beriman kepadanya. Beriman kepada apa yang dikatakannya. Beriman kepada apa yang difirmankannya. Ya, dan yang pokok dalam firman itu pemberitaan tentang oknum Yesus Kristus. Itu mesti jadi pokok dan permulaan atau awal daripada iman itu sendiri. Karena oleh iman inilah maka manusia itu diperkenankan kepada Allah. Oleh iman inilah maka manusia itu Allah sendiri menghisapkan menjadi anak-anaknya. Atau Allah sendiri yang mengangkat dia untuk menjadi warga kerajaan Allah. Dengan iman dia diberikan mata untuk melihat. Dengan iman ia diberikan telinga untuk dapat mendengar firman Allah. Dengan iman dia diberikan pengertian untuk memahami. Karena begitu kita memahami akan firman-Nya, kita makan daripada firman. Kita makan, dan itu disebut dengan makanan rohani. Sehingga dengan iman ini menyebabkan kita memiliki pengertian yang benar tentang Allah, pengertian yang benar tentang jalan Allah, pengertian yang benar tentang segala kehendak Allah bagi manusia, bagi saya, bagi saudara-saudara. Jadi ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita ingat kalau kita menyatakan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sekali lagi, mengapa iman dulu? Karena oleh objek iman manusia diselamatkan. Sekali lagi saya mau ulangi, sudah ulang ini ya. Objek iman manusia diselamatkan oleh objek iman. Jadi kata-kata ini kita harus begitu menempatkan secara tepat. Manusia diselamatkan oleh iman. Oleh iman ini, iman harus punya objek. Manusia tidak diselamatkan karena iman, bukan. Oleh iman. Manusia itu ada iman, iman itu ada objek. Gitu. Apa yang engkau yakini? Itu pengakuan kita. Itu credo. Pengakuan atau iman atau credo ini adalah penyebab daripada apa yang ada dalam hati kita. Nah, hati kita ini itu dikatakan harus membuka pintunya. Pintu kepada siapa? Pada objek yang mau datang. Dan itulah Yesus Kristus. Bukan kepada pengetahuan tentang Yesus Kristus. Bukan. Itu pengertian nanti. Itu setelah Anda beriman. Setelah Anda diselamatkan. Setelah Anda menjadi anak-anak Allah. Nah ini langkah dari keyakinan iman Kristiani itu. Sebab nanti ada orang yang terlalu menekankan tentang pengertian. Bahkan banyak kekristenan menyerongkan sedikit saja maksud Alkitab. Karena seakan-akan pengertian dulu baru iman. Nah, di sini kita harus perhatikan secara lebih nyelimat ya, lebih saksama. Dan kita mesti peka dengan rumusan-rumusan Allah. Karena memang tidak mudah
kita memahami akan kepikiranku. Karena kata Allah, kepikiranku bukanlah kepikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu. Karena engkau berdosa, maka begitu jauh gap kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian kita dengan Allah. Maka itu kita harus menyesuaikan dengan apa saja kata Allah, peganglah itu. Saudara-saudara, mari pagi ini saya mengajak kita membaca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai dengan 34. Ya, untuk kita melihat bahwa iman dulu baru pengertian. Karena oleh iman manusia diselamatkan, bukan oleh pengertian, bukan oleh pengetahuan iman. Pengetahuan iman tidak menyelamatkan, tetapi objek iman yang menyelamatkan. Ini mesti diperhatikan, karena saya lihat ada yang telah bergeser. Seakan-akan lebih penting pengetahuan iman daripada objek imannya. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Mari kita buka Alkitab, Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Ini tentang kepala penjara di Filipi ketika Paulus mengalami yaitu penyiksaan, tapi kemudian penjara itu terbongkar, artinya terbuka oleh karena terjadi gempa bumi yang memang sengaja Allah adakan, sehingga yang ditawan itu mengalami kebebasan. Tetapi kebebasan oleh karena dibebaskan, terutama Rasul Paulus, dari kepala penjara. Nah, bagaimana cerita itu? Sebagian kita baca, saya baca mulai ayat 30 sampai ayat 34. Anda boleh mengikuti di Alkitab. Demikian firman Allah itu. Tapi sebelumnya sebaiknya kita berdoa, karena kita akan perenungkan ini lebih jauh. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pimpinlah kami semua yang mengikuti, yang terlibat, apakah saat ini atau nanti akan memutarnya kembali. Dengan Roh yang Kudus menguasai kami, supaya ketika kami membicarakan firman Allah, mulai dari kami membaca firman-Mu ini, maka Roh Kudus bekerja. Maka firman Allah akan kami makan karena pengertian daripada-Mu. Khususnya kami yang telah beriman. Tapi mereka yang belum sampai kepada iman, Tuhan biarlah mereka boleh mencapai. Dan kami bersama-sama memahami firman ini. Dalam nama Yesus Kristus, kalam Allah, firman Allah, firman menjadi daging, menjadi manusia. Kami berdoa. Amin. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, mulai ayat 30 ini, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai di situ pembacaan kita. Saudara perhatikan, kepala penjara ini adalah orang yang tidak mengenal Allah.
Dia orang Filipi. Dia bukan orang Yahudi. Lalu ketika terjadi yaitu peristiwa gempa yang menghancurkan penjara yang dalam itu, maka tanggung jawabnya besar. Apalagi dipesankan untuk Paulus ini dijaga dengan ketat. Dia tidak boleh lolos. Begitu gempa bumi itu, maka penjara-penjara itu terbuka pintunya. Dia sebenarnya mau membunuh diri karena berarti sudah Paulus itu lari dan teman-teman yang dipenjarakan itu, maka berarti dia juga meninggal, dia akan dihukum. Tapi Paulus katakan, oh jangan mencelakakan dirimu. Kami masih ada di tempat, kami tidak lari. Wah, begitu kepala penjara lihat, maka dia menjadi sadar bahwa orang yang saya jaga ini, dia memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain-lain. Dia tidak melihat atau memikirkan secara spiritual, secara rohani, tapi dia memikirkan tentang bagaimana dirinya terhadap orang-orang yang seperti ini. Maka bertanyalah ia kepada rasul itu. Ayatnya yang tadi kita telah baca, dia berkata begini, Tuan-tuan, apakah yang harus perbuat supaya aku selamat? Banyak orang yang berpikir, Tuan-tuan, kalau begitu bagaimana supaya saya masuk surga? Itu tidak ada cerita masuk surga di sini. Dia tidak dengar, dia tidak tahu masalah surga. Dia hanya tahu dia punya dewa-dewi, orang-orang Yunani, yang mengajarkan bagaimana supaya dia hidup tentram di dalam dunia ini. Bagaimana supaya dia berkecukupan dalam dunia ini. Bagaimana supaya dia terhindar dari segala mara bahaya dalam dunia ini. Apa yang harus saya perbuat? Kalau umpamanya tuan-tuan sudah lolos, kalau umpamanya tuan-tuan sudah tidak lagi dipenjarakan, lalu tanggung jawab saya bagaimana? Lalu apa yang harus saya perbuat? Aku akan disalahkan. Bagaimana dengan tanggung jawab saya? Lalu apa kata mereka? Maksudnya Paulus dan teman-teman. Apa mereka berbicara tentang dia memikirkan dunia? Dia memikirkan keselamatan dunia? Lalu Paulus menyatakan apa? Oh, mari sama-sama kita pergi kepada pembesar-pembesar dan sebagainya untuk solusinya. Oh tidak. Rasul Paulus melihat langsung kepada kunci. Apa kuncinya? Kuncinya, objek imanku adalah Yesus yang membuka penjara ini. Yesus yang akan mempertanggungjawabkan. Engkau percayalah kepada dia, engkau akan selamat. Hah? Ya. Saya tidak lari karena tidak perlu saya lari. Karena yang menjaga saya Yesus. Yang membuka penjara ini bukan karena kekuatanku. Tidak. Saya tidak dapat menggoncangkan bumi ini. Yang dapat menggoncangkan bumi ini, itu hanya dia yang menciptakan. Dan dia itulah Allah. Dan Allah itu yang sedang saya perkenalkan. Karena dia sedang dalam manusia, tapi manusia menyalibkan dia. Ketika manusia melihat, dia bangkit kembali. Sekarang dia duduk lagi di sebelah kanan. Dia mengutus aku. Hah? Dan dia menyelamatkan saya. Kalau saya diselamatkan untuk mengeluarkan dari penjara, maka engkau juga kalau percaya kepadanya, engkau akan selamat. Luar biasa. Cerita ini kalau kita melihat narasinya dan kita mengembangkan narasinya. Oh, maka kepala penjara itu menjadi percaya.
Dia menjadi percaya. Menjadi percaya kepada siapa? Dia menjadi percaya kepada objek iman dari Paulus. Objek iman dari rekan-rekan Paulus. Apa itu? Itulah pribadi Yesus Kristus yang harus Anda terima. Maka ulanglah mereka, dijelaskan lebih jauh lagi tentang firman Allah ini. Itu sebabnya, oh kalau begitu kami juga dibaptis. Maka dibaptislah ia dan seisi rumahnya. Karena seisi rumah mereka menjadi percaya juga mendengar itu. Maka itu simpulan daripada ayat yang saya baca 34. Maka kepala penjara itu dan seisi rumahnya itu menjadi percaya kepada Allah. Dia mulai dengan, kalau engkau selamat, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Betul. Selesai dengan penjelasan itu, maka mereka mendapat pengertian, maka mereka percaya kepada Allah. Karena rupanya Allah itulah yang sudah datang di dalam Yesus. Rasul Paulus begitu tepatnya menjelaskan tentunya, sehingga mereka boleh menjadi percaya kepada Allah. Dari orang yang tidak percaya kepada Allah menjadi percaya kepada Allah. Dari orang yang percaya kepada dewa-dewa Yunani, dewa-dewa orang Filipi, kemudian menjadi percaya hanya kepada satu, Tuhan Yesus Kristus. Karena dia itu adalah Allah. Percaya ini akan kemudian memberi pengertian untuk selanjutnya Anda menjadi orang Kristen. Jangan lupa, maka itu pokok pemberitaan Kristiani, pokok pemberitaan iman Kristen, pokok pemberitaan Alkitab, itulah Yesus, itulah pribadi Yesus. Bukan pengajaran Yesus, bukan doktrin Yesus. Yesus adalah juru selamat. Allah adalah juru selamat kita. Karena Yesus itu adalah Allah. Yesus tidak memberikan kepada manusia ajaran untuk bagaimana manusia itu dapat diselamatkan. Tidak. Yesus memberi dirinya supaya manusia diselamatkan. Dan itu sebabnya mereka yang percaya, yang telah menerima diri Yesus itu, menerima pribadi Yesus itu, mereka harus beritakan itu. Menjadi pengakuan, menjadi iman, menjadi kredo. Ini judul kita. Kredo ut intelligam. Itu kredo menjadi utama. Dan kemudian Anda akan mengerti. Kenapa begitu lagi? Sekali lagi. Karena kalau orang sudah ada di dalam Kristus, orang itu akan diberikan pemahaman. Malah dia boleh mendalami firman Allah ini. Dia boleh merenungkan itu siang dan malam. Dan dialah orang yang diselamatkan. Diselamatkan karena dia lebih dulu percaya. Karena di dalam Alkitab umpamanya Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus dalam Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman. Jadi itu keselamatan yang utuh. Yang Anda boleh mengerti lebih dalam. Tapi itu setelah Anda di dalam Kristus. Bukan di dalam pengetahuan.
Karena ada kekristenan yang sedikit membelokkan seakan-akan pengetahuan iman yang menyelamatkan. Karena ingat, yang diselamatkan itu bukan mereka yang sudah memiliki keyakinan keselamatan. Ada orang bilang kalau dia tidak memiliki keyakinan keselamatan, maka dia tidak selamat. Lah, siapa yang menyelamatkan? Keyakinan tentang keselamatan artinya pengajaran tentang keselamatan yang menyelamatkan atau pribadi Yesus yang menyelamatkan. Ini juga bergeser nantinya. Sekali lagi, objek keyakinan, objek iman itu pada Yesus, bukan pada pengetahuan. Anda diselamatkan bukan karena memiliki pengetahuan, termasuk pengetahuan iman. Tidak. Anda diselamatkan oleh karena objek iman, oleh pribadi Yesus. Ini hal prinsip juga. Memang agak bergeser banyak kali. Pengajar-pengajar itu mengajar seakan-akan yang menyelamatkan pengetahuan iman. Atau Yesus dan pengetahuan iman. Tidak. Yang menyelamatkan kita adalah, yaitu sekali lagi, pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika diberitakan Yesus Kristus, maka mereka yang menerima Yesus Kristus itu, mereka itu diselamatkan Allah. Tetapi tidak sempat untuk memberi pengajaran. Orang Kristen yang juga latar belakang orang-orang Yahudi sudah banyak mengenal Allah. Maka mereka kemudian diberitakan Yesus, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Tapi masih tanda tanya tentang setelah percaya, lalu bagaimana? Masih ada orang Kristen yang pada abad pertama gereja memulai, yang masih juga simpang siur agaknya dengan pengetahuan imannya. Itu sebabnya Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu, dalam pengajaran ketika dia lihat masih ada keraguan-raguan, masih ada yang belum memiliki pemahaman, dia menuliskan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tapi surat ini ditujukan bukan kepada orang yang tidak percaya. Mereka sudah percaya, tapi mereka tidak memiliki yaitu pengetahuan iman. Maka dia harus menuliskan tentang, dia menulis dalam, coba Anda buka 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bunyinya demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Nah, jadi dia mau jelaskan, kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, kamu yang sudah mengikuti dia bertahun-tahun, karena ini sudah akhir-akhir Yohanes ini di surat ini, ya. Jadi kira-kira sudah di atas tahun 90-an saya kira ini. Lalu kamu yang percaya itu, kamu mesti tahu ini, karena rupanya mereka juga belum tahu. Tapi mereka tahu mereka sudah dalam Kristus. Ya, mereka nanti Kristus akan menyelamatkan, begitu kata Rasul. Tapi bagaimana itu, mereka tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan nanti menyusul. Allah telah mengerahkan hidup yang kekal kepada kamu. Nah, ini, begitu ya. Karena hidup itu ada di dalam Anaknya. Otomatis engkau memiliki anak otomatis memiliki hidup. Itu ayat 12. Perhatikan ayat 12. Kalau perlu Anda hafal juga seperti saya hafal sekali ayat ini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup.
Jadi yang diselamatkan itu bukan karena dia punya pengetahuan, tetapi dia punya objek iman. Di sini dikatakan objek itu dimiliki, bukan hanya dipahami. Diimani artinya dimiliki. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Jadi kamu, hei orang-orang yang sudah saya gembalakan lama, kamu yang sudah memiliki Kristus, kamu itu miliki itu hidup. Oh begitu ya? Iya. Kamu itu tidak diselamatkan dengan pengetahuan iman ini. Kamu diselamatkan oleh kepemilikanmu terhadap pribadi Yesus. Maka itu kalau Anda buka Alkitab, coba Anda buka lihat itu 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Karena di alinea berikut ayat 13 malah lain memberi jedak di situ, kemudian memberi judul tersendiri. Lain memberi judul pengetahuan akan hidup yang kekal. Nah, ini tuh pengetahuan iman. Semuanya itu, ayat 13 bunyinya begini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, perhatikan bagian akhir, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Baru tuh jemaat tahu, oh begitu ya. Ya, sekarang kamu tahu. Oh, kalau begitu kami sudah lama ya. Betul, kamu sudah lama kamu memiliki hidup itu. Walaupun kamu tidak tahu. Karena hidup itu yang menyelamatkan kamu. Yesus itu yang menyelamatkan kamu. Pribadi itu yang ada dalam kamu. Itu kekal. Kamu kekal otomatis. Bukan nanti kamu tahu kamu hidup kekal lalu kekal itu datang. Oh tidak. Ini perlu diluruskan. Sekali lagi, perlu diluruskan. Mengapa? Karena masih banyak simpang siur tentang pengetahuan iman. Dan memposisikan dua pokok ini. Sekali lagi, memposisikan dua pokok itu penting. Bukan intellegam ut credo, bukan. Credo dulu, baru intellegam. Sekali lagi, credo dulu, iman dulu, baru intellegam. Anda tahu reformasi? Reformasi menyadarkan Luther, oh cuma dengan iman. Wah kalau begitu saya sudah lama menjadi percaya. Luther tidak pernah berkata, oh sekarang baru saya percaya, atau sekarang baru saya diselamatkan. Tidak. Oh saya baru tahu bahwa saya sudah diselamatkan. Tidak perlu lagi saya membuat ini dan itu, membuat pengakuan dosa, memberi dan memberikan itu, mengajarkan itu kepada jemaat. Tidak perlu itu, karena Allah telah menyelamatkan jemaat. Kalau Anda perhatikan bagaimana kerja reformasi dulu, apa yang ditekankan? Hanya diberikan konfirmasi, tidak memberikan rumusan baru. Bahwa kalau Anda tidak tahu Anda selamat, Anda tidak selamat. Hah. Keselamatan itu bukan pada pengetahuan. Keselamatan itu pada keimanan. Dan iman itu pada objeknya. Objeknya adalah pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita meluruskan dan melanjutkan pengakuan iman baik dari Anselmus maupun reformator daripada reformasi, yaitu Martin Luther. Dan itu adalah pengajaran daripada Alkitab. Berbahagialah Anda kalau memiliki Yesus.
maka Anda tidak lagi akan dihukum. Anda dengar tadi Roma 8 ayatnya yang pertama. Dan ini yang mesti menjadi pengajaran kalau dalam ilmu teologi sebenarnya. Soteriologinya kita harus dasarkan pada apa yang saya kemukakan ini. Karena inilah ajaran firman Allah. Ini ajaran Alkitab. Anda di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Tidak perlu yang lain-lain. Perlu itu untuk mengembangkan imanmu kemudian. Tetapi berbicara tentang keselamatan dari Allah itu dia. Allah hanya melihat ada Yesus engkau atau tidak. Pengertianmu boleh salah. Pengertianmu boleh menyimpang. Tapi adakah pribadi Yesus di dalam kehidupan manusia? Itulah dasar penghukuman atau tidak dihukum. Berbahagialah engkau yang tidak dihukum karena punya objek iman. Maka selamat sejahteralah engkau di bumi ini dan di surga. Shalom. Amin.